Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gina, masih bareng bersama saya Bakhtiar di kesempatan hari ini. Hari Selasa, program Islam Corner kita langsungkan di season kedua. Seperti biasa, season kedua program Islam Corner di hari Selasa kita isi dengan dialog seputar sholat bersama narasumber kita tercinta Habib Asadullah Al-Idrus Qadimul Majelis Al-Islami Kota Malang, yang masih mengacu pada kitab Sahih Sifat Sholatun Nabi karya Syed Hasan bin Ali Assegaf yang akan dikupas oleh beliau, dan nampaknya juga di bagian akhir dari kitab Sahih Sifat Sholatun Nabi. Sekarang kita jumpai dulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Habib. Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan juga Habib Asad tetap dalam kondisi bugar, Amin, sehat amin, walafiat dan amin. tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Hari ini kita akan lanjut materi kita, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan Habib untuk menyapa pendengar kita. Tafadhol Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita di penghujung akhir pembahasan kitab Sahih Sifat Sholatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di pembahasan tentang masalah hadis, ya, tentang masalah hadis. Taraktu fikum thaqalaini, kitabullah wa itrati ahlul baiti. Yang ada dua versi, yang satu itu, yang satu lagi al-hadis yang kedua adalah yang beredar, yang sering terjadi, yang sering kita sampaikan, sering disampaikan. Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in ta'assatum bihi falan tadillu abada, kitabullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan antara itrati dan sunnati, ya, ada perbedaan seperti itu. Mana yang betul, itratikah atau sunnatikah? Dan kalau itrati adalah keturunanku, kata Nabi, kalau sunnati adalah sunnah-sunnahku. Nah, kemudian sudah kita bahas sebelumnya bahwa ternyata hadis yang sahih adalah itrati dengan beberapa riwayat di sini, dan sudah kita bahas sebelumnya dalam beberapa pendapat ulama ahli hadis, dan kemudian di dalam Sahih Muslim dan lain sebagainya. Kemudian periwayat yang mengatakan sunnati maksudnya, atau sunnah Nabi SAW, itu dikatakan oleh beliau adalah yang tidak dipercaya, atau tidak dapat dipercaya riwayatnya dia, ya. Kemudian yang bernama Abu Uwais dan putranya Ibn Abi Uwais, ya, Ibn Abi Uwais dan Abu Uwais itu tidak dapat dipercaya. Dan juga beliau mengatakan, qultu wa sana fihi mathal hadzani ladani qaddamna al-kalam alaihi ma la yasih hatta yalijal jamal fi samil khiyat la siyama wa ma jaa bihi mukhalif li thabit fi sahih fatamal jaidan hadzakallahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa sanad ini yang disebut-sebut sebelumnya tadi, yang sudah kita bahas kemarin atau Selasa yang lalu, bahwa ini tidaklah bisa menjadi sahih atau tidak dapat menjadi sahih. Bahkan andai kata atau dikatakan ini tamtsil aja, ya, tidak bisa menjadi sahih hingga unta masuk ke lubang jarum baru bisa jadi sahih. Jadi maksudnya tidak mungkin terjadi gitu ya, maksudnya gitu ya. Impossible. Itu kalimat apa semacam peribahasa atau perumpamaan, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum baru bisa sahih. Jadi tidak mungkin terjadi. Nah, dengan dalil-dalil dan pendapat-pendapat dari para ulama-ulama ahli hadis yang sudah disebutkan di sebelum-sebelumnya, dan tentang perawi yang sebenarnya itu tidaklah bisa dapat dipercaya. Dan waqad ta'arafa al-hakim bidza'fil hadis. Imam Hakim juga mengatakan ini hadis yang dhaif, maka itu tidak disahihkan di dalam mustadraknya. Dan waqad wajadtu lahu syahidan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walhasil intinya banyak sekali pembahasan tentang masalah kesahihan hadis itrati dan ketidaksahan hadis sunnati, yang mungkin kalau mau mengkajinya lebih mendalam atau membacanya lebih mendalam, kita loncat aja. Bisa dikaji di dalam kitabnya beliau Sahih Sifat Sholatun Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Syed Hasan bin Ali Assegaf. Ada dua kitab sebetulnya.
Yang satu yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali yang kita baca selama ini adalah Sayyid Hasan bin Ali Assegaf. Yang satunya lagi bukan. Dan insya Allah di toko-toko buku mungkin ada terjemahan kitab ini. Beliau masih sehat? Masih ada di Syam ya, masih ada. Terjemahannya insya Allah sudah ada. Terjemahan kitab Sahih Sifat Salatun Nabi ini cuman harus diperhatikan yang pengarangnya, karena pengarang itu ada dua versi, ada dua kitab yang judulnya sama. Judulnya sama, cuma pengarangnya berbeda. Albani, yang kita, ya betul. yang kita kaji sekarang ini adalah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali Assegaf. Kemudian penutup ini masalah pengertian dari itrah ini siapa? Dikatakan qauli sallallahu alaihi wasallam, itrati ahl baiti. Apa maksudnya? Dikatakan hum azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa akhassa min ghazad wa arada bidzalik sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum as-sayyidah Fatimah wa sayyidina Ali wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan yang dimaksud itrati dan ahli baiti ini adalah para istri-istri Nabi dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikhususkan di sini, yang dimaksud di sini adalah al-Imam atau Sayyidina Fatimah putri Nabi, kemudian al-Imam Ali menantu Nabi, suami dari Siti Fatimah Zahra, dan putra beliau al-Imam Hasan dan Imam Husain. Memang Siti Fatimah hanya mempunyai 2 putra, sebetulnya 3, yang namanya Muhsin tapi meninggal waktu kecil dan mengatakan keguguran waktu kecil, tapi dinamakan Muhsin ya. Kemudian kalau putri-putri banyak, ada Ummu Kulthum dinikah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mertua Nabi dan juga menantu cucu ya, menantu cucu. Betul ya, menantu iya, cucu. Menantu ya? cucu. Menantu cucunya Nabi dan juga mertua Nabi. Nah, kemudian dikatakan wa dalil ala dzalika hadis sahih tsabit alladzi nassan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi alaihim wa huwa, dan dalilnya ini adalah hadis sahih yang ma tsabata an Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala an di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim juz 4 halaman 1883 dengan nomor hadis 2424 ya, dibacakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa an Umar bin Abi Salmah. Umar bin Abi Salmah ini Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra tiri. Jadi Nabi menikah dengan Ummu Salmah, dan Ummu Salmah ini sudah punya anak, beberapa anak. Salah satunya adalah dinamakan Umar bin Abi Salmah. Jadi anak tiri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Tirmidzi. Ya, di dalam Tirmidzi juga juz 5 halaman 663 wa lafdzalahu wa ghairihim bil asanid sahihah, dan yang lain-lain meriwayatkan yang sama dengan lafaz-lafaznya dengan sanad-sanad yang sahih. Dikatakan zilad hadil ayah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini surat Al-Ahzab ayat 33 ya, ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atas kalian kotoran dan juga mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya ahlul bait. Dan turunnya ayat ini fi bait Ummi Salamah, di rumahnya Ummi Salamah istri Nabi. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil Fatimah wa Hasanan wa Husainan fajallalahum bikisain wa Aliun khalfa dhahrihi fajallalahu bikisain. Akhirnya ini juga dijuluki hadis ahlul kisah. Ya, kisah itu mungkin bahasa Jawanya dikerobongi, diselimuti. Ya, dikerobongi, diselimuti. Nabi ketika turun ayat tersebut di rumahnya Ummi Salamah, Nabi memanggil Siti Fatimah, kemudian Al-Imam Hasan dan juga Al-Imam Husain. Kemudian fajallalahum, Nabi menutupi, mengerobongi, menyelimuti bikisain dengan kain beliau atau ridaknya. Dan Al-Imam Ali di belakangnya, Ali wa Aliyu khalfa dhahri, Nabi di punggungnya Nabi, Imam Ali di belakangnya Kanjeng Nabi. Kemudian fajallalahum bikisain. Kemudian Nabi juga mengerobongi Imam Ali. Jadi yang di dalam kerobongan itu Kanjeng Nabi, Siti Fatimah,
Imam Hasan, Imam Husain dan Imam Ali. Jadi lima orang ya di situ ya, lima orang. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma haula ahlul baiti fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Nabi mengatakan, ya Allah, mereka adalah keluargaku, maka hilangkanlah dari mereka kotoran dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Nah, ini apa namanya, hadis tersebut ya, hadis tersebut itu hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian qalat Ummu Salamah waktu itu mengatakan, wa ana ma'ahum ya Nabi Allah. Ummu Salamah mau masuk ke dalam kisah itu tadi. Kemudian Nabi bersabda, anti ala makaniki wa anti ila khair. Engkau di kedudukanmu dan engkau menuju ke kebaikan. Dalam arti apa? Ada beberapa mensyarahkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah para istri Nabi kedudukannya Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin. Jadi ibunya mereka, ibunya mereka, dan juga termasuk ibunya Ahlul Bait. Ya, termasuk ibunya, ya ibu derajatnya lebih tinggi lagi, otomatis kan? Ibunya orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman itu mempunyai ibu yang kedudukannya sama dengan ibunya, ya. Bahkan ketika sepeninggal Nabi pun diharamkan para sahabat untuk menikah istri Nabi. Menikah istri Nabi haram. Kenapa? Seperti menikah ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Ya, kedudukannya seperti itu. Jadi kedudukan para istri Nabi adalah Ummul Mukminin, ibu dari para kaum yang beriman. Kemudian faman hasara 'alal baiti bi zaujatihi faqad akhta'a jiddan li'annahu khaliful ijma' was sunnah sahihah tsabitah. Dan barang siapa yang hanya menyatakan bahwa keluarga Nabi dengan istri-istri Nabi saja, maka itu salah, keliru. Karena yang dimaksud keluarga Nabi adalah ya istri Nabi dan juga keturunan Nabi. Dan masalah keturunan Nabi juga, ya, masalah keturunan Nabi itu juga ada dalil-dalil yang sahih, baik di Quran maupun di hadis. Bahkan insya Allah setahu saya itu lebih dari 40 hadis yang menyatakan bahwa Nabi mempunyai keturunan sampai yaumil qiyamah. Ya, termasuk salah satunya riwayat Imam Ahmad, ya, yang dikatakan kullu nasabin kullu sababin wa nasabin yang kata yaumil qiyamah ila sababi wa nasabi au maknul hadis kama qala, bahwa setiap nasab itu akan terputus kecuali nasabku yang sampai yaumil qiyamah. Dan kemudian baik secara nasab maupun secara perkawinan, ya, maka itu Sayyidina Umar ketika menikah dengan putri Sayyidatina Fatimah yaitu Ummu Kulthum, beliau mengatakan alhamdulillah sekarang aku masuk ke sihir Nabi, yani sabab Nabi, yani ke keluarga Nabi, masuk ke dalam jaringan keluarga Nabi, dalam apa namanya, di dalam lingkup keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apa boleh seorang yang bukan dari keturunan Nabi menikah putri-putri keturunan Nabi atau cucu perempuan keturunan Nabi? Ya kenapa zaman itu kan tidak ada ya, tidak ada seperti zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kan keturunan Nabi itu sudah melimpah ruah di Indonesia. Terbanyak sedunia ini keturunan Nabi ada di Indonesia. Terbanyak, ya, terbanyak bahkan dalam jumlah ya, terbanyak itu sedunia. Bahkan di Hadramaut aja kalah. Padahal jarak kita dengan sana 10.000 kilo, Bibi. Betul. Ya Allah. Pada Hadramaut kalau jumlah kalau di sensus gitu, jumlah para dzurriyyah Nabi yang ada di Hadramaut dengan yang ada di Indonesia malah lebih banyak di Indonesia. Lebih banyak di Indonesia. Bahkan ada yang di Hadramaut sudah tidak ada, keluarganya itu tidak ada, sudah banyak yang musafir gitu ya, sudah tidak ada keluarga tersebut atau marga tersebut sudah tidak ada di Hadramaut. Di Indonesia ada. Konon kabarnya bagian besar pernah menyebut nama Indonesia. Apa benar? Wallahu alam, kalau yang menyebut nama Indonesia itu wallahu alam. Akhirnya Indonesia kan baru-baru ada kan. Nama Indonesia itu kan baru-baru ada. Mungkin arah-arahnya soalnya dikatakan oleh Said Maliki. Wallahu alam, saya belum pernah membaca hadis tersebut dan wallahu alam, ya mungkin aja. Wallahu alam. Nah, kemudian para dzurriyyah Nabi tersebut, mereka yang di Hadramaut ya, kebanyakan dari Basrah, dari Madinah kemudian ke Basrah, kemudian dari Basrah ke Yaman, kemudian dari Yaman
Yaman Utara ya. Kemudian dari Yaman Utara ke Zabid yang ininya itu kemudian sampai ke secara singkat sampai ke Hadramut, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah yang banyak sekali keturunan beliau di Indonesia dan di sebagian negara-negara lain seperti di India dan lain, Pakistan juga, di Malaysia dan lain sebagainya. Dan yang dominan adalah di mazhab Asy-Syafi'i. Dari keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini dominan adalah mazhab Syafi'i. Kalau di daerah Dzurriyyah Nabi yang dari Imam Hasan di daerah Maghrib atau Afrika itu kebanyakan mazhabnya bermazhabkan Malik. Kalau yang di daerah India, Pakistan kebanyakan bermazhabkan Hanafi. Ya, kalau daerah Hijaz dan daerah mana lagi itu? Ya daerah Hijaz dan lain sebagainya itu bermazhabkan Hambali. Jadi 4 mazhab semuanya ada ahli bait Nabi. Dan kalau kita kaji juga masalah sanad keilmuan para ulama mazhab ini, 4-4-nya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali, garis-garis sanadnya ada yang bertemu semuanya dengan satu titik yang sama, yaitu Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zal Abidin bin Husain. Jadi sanadnya nyambung semuanya. Cicitnya Nabi. Dan kemudian masalah keturunan Nabi dengan sahabat Nabi ini ada kan beberapa pendapat atau mungkin ada beberapa keyakinan di beberapa kelompok yang mengatakan bahwa sahabat dengan keturunan Nabi itu ada sedikit permasalahan politik apalah dan lain sebagainya, atau sedikit kisruh dan sebagainya. Maka kita katakan itu sesuatu yang diada-adakan atau mengada-ngada orang yang mengatakan seperti itu. Karena hubungan antara sahabat dengan keturunan Nabi ini sangat harmonis sekali. Sahabat ini orang yang sangat mencintai Nabi, ya, sangat mencintai Nabi, karena beliau adalah orang yang hidup sama Nabi, mengetahui keseharian Nabi, dan cintanya sama Nabi luar biasa. Begitu juga mereka ini memahami dan mengetahui bagaimana Nabi cinta sama keluarganya, cinta sama Imam Hasan dan Husain. Benar-benar mulazim itu ya. Iya, betul. Jadi betul-betul mereka mengetahui dan memahami itu. Maka mustahil ketika Nabi meninggal, para sahabat kemudian berkhianat dengan mengkhianati keluarga Nabi yang notabene keluarga Nabi ini yang dicintai oleh Nabi. Mustahil kan? Secara akal aja lah, kita pakai logika lah. Tidak usah pakai dalil ini dalil itu, sudahlah, itu lepaskan dulu. Secara logika aja. Bahkan ketika Sayyidina Bilal, waktu itu Sayyidina Bilal itu di Syam, kemudian suatu saat dia tidak mau datang ke Madinah karena bukan apa-apa, tapi takut apa? Teringat Nabi. Ya, sangat cintai sama Nabi, takut tak kuat ya. Makanya tidak berani ke Madinah. Suatu saat mimpi Kanjeng Nabi, dikatakan mahadzal jafa ya Bilal. Kok ada renggang gini? Kenapa kamu kok kerenggang sama aku ya, bahasa kita nih ya. Kamu kok renggang gini ya Bilal? Kaget Bilal, bangun loncat dia sama istrinya, kaget. Langsung dia packing, bahasa kita nih packing. Setelah packing langsung berangkat ke Madinah. Sampai Madinah dia menyungkurkan badannya dia di kuburan Kanjeng Nabi dan melumurkan pipinya atau menempelkan pipinya di makam Nabi dengan menangis. Dan sahabat mendiamkan. Jadi tabarukan sama athar Nabi itu tidak ada masalah. Kemudian para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, masing-masing meminta Bilal untuk azan ketika sudah masuk waktu, karena ya terkenalnya itu kan kalau suara Bilal ada berarti Nabi ada di situ gitu loh. Ya, kan? Sudah apa ya, sudah kulino seperti itu, sudah menjadi suatu adat seperti itu. Nggak mau Bilal ya mau, saya nggak mau azan, nggak, sudah cukup pada zaman Nabi, sudah cukup, nggak mau azan. Paksa Sayyidina Umar nggak mau, Sayyidina Utsman nggak mau, semua sahabat memaksa beliau untuk azan, nggak mau. Tahu-tahu datang Imam Hasan dan Husain meminta beliau untuk azan. Nah, kata beliau, karena cucunya Nabi, cucu orang yang aku cintai yang minta, sami'na wa ta'na. Nah, ini kan bukti bahwa sahabat Nabi ini muhibbinnya sama keluarga Nabi ya luar biasa, karena cintanya sama Nabi. Ya bisa dikatakan kita umat-umat yang sekarang ini ya kalah sama sahabat, pastilah kedudukan sahabat ini luar biasa jauh, dan mereka orang pilihan. Adzanlah sana Bilal karena perintah dari atau permintaan dari Al-Imam Hasan dan Husain, cucu dari Kanjeng Nabi. Sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadan, sampai kalimat asyhadu anna Muhammadan itu tidak meneruskan, dia pingsan. Dan ketika itu dikatakan, ketika Bilal memulai azan, kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu se-Madinah sontak seperti berhenti detak jam, dan semua termenung dan kaget dan terkejut, seolah-olah
mengembalikan ingatan mereka Nabi ada ke zaman Kanjeng Nabi. Sampai mereka itu terpaku dan sangat-sangat shock banget kalau bahasa kita ini dengan suara Bilal karena identik dengan adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika Bilal tidak sanggup meneruskan azan, sampai ke kalimat asyhadu anna Muhammadan, pingsan beliaunya, meledaklah tangisan para penduduk Madinah, dan dikatakan itu tangisan kedua yang terhebat setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi menunjukkan bagaimana harmonisnya antara sahabat dan dzurriyyah Nabi, dan mereka saling bahu membahu untuk menyebarkan agama Islam, termasuk sampai ke Indonesia juga. Sampai ke Indonesia juga para dzurriyyah Kanjeng Nabi, para turunan Nabi, bahkan punya keistimewaan lain lagi adalah kalau di Indonesia ini para dzurriyyah Nabi itu datang ke Indonesia tidak membawa istri. Ya. Jadi mereka datang, kemudian mereka menikahi wanita-wanita pribumi. Ya, wanita-wanita pribumi, ada yang putri raja, ada yang putri orang biasa, dan lain-lain. Maka itu ada julukan di kalangan para dzurriyyah Nabi di Indonesia ini, julukan kepada pribumi itu adalah akhwal. Akhwal itu jamak sebetulnya, kalimat jamak dari khal. Khal itu adalah saudara ibu. Ya. Kalau kita kan mengenalnya Pak Le, Pak D, Bude. Kalau di Arab, kalau bahasa Arab itu kan saudara ayah, yang laki dinamakan am, yang perempuan dinamakan ammah. Ya, ammi, ammati kalau perempuan. Kalau paman, saudara paman ini. Paman atau bibi. Kalau dari laki itu beda, namanya am. Kalau dari ibu namanya khal. Ya, khali itu pamanku perempuan, pamanku laki dari saudara ibu. Khalati berarti bibiku dari saudara ibu. Kalau ammati berarti saudara ayah perempuan, saudara perempuan ayah. Kemudian kalau ammi, saudara laki dari ayah. Nah, khal dijamak menjadi akhwal. Maka itu kan ada sebutan akhwal. Nah, akhwal ini sebetulnya adalah gelar kehormatan karena itu tadi para habaib yang datang ke Indonesia, mereka tidak membawa istri dan mereka menikah dengan orang-orang pribumi, perempuan pribumi, penduduk lokal interlokal, penduduk pribumi. Kemudian anak keturunan mereka maka memanggil paman kepada orang-orang pribumi karena merupakan paman mereka, ya, paman dari ibu maksudnya, ya, paman dari ibu. Maka itu ada fitnahan-fitnahan yang mengatakan akhwal itu sebutan penghinaan. Ngawur kalau begitu, berarti tidak ngerti bahasa Arab ini orang, tidak ngerti sejarah, tidak ngerti bahasa Arab. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang salah paham seperti itu, mungkin karena dia tidak paham atau mungkin dia tidak ngerti bahasa Arab atau tidak tahu sejarah. Padahal yang dimaksud akhwal ini sebutan kehormatan, yaitu paman. Masa paman sebutan penghinaan? Kan bukan toh. Paman itu sebutan penghormatan karena kebanyakan atau mayoritas para habaib di Indonesia itu garis keturunan ibu adalah orang-orang pribumi, baik keturunan raja ataupun keturunan orang-orang biasa pada waktu itu, seperti Raja Kubu itu dari Ali Terus. Kemudian ada banyak di Kalimantan. Kemudian di Jawa sini juga ada beberapa raja yang ada yang mengatakan Mataram juga ada dari keturunan ahli Belambangan juga Banyuwangi itu, ya. Walhasil banyak. Kalau kita lihat dari dalam sejarahnya banyak sekali. Keturunan-keturunan dari Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian menikah dengan putri-putri raja, kemudian diangkat menjadi raja juga, akhirnya memegang kerajaan di situ atau satu daerah, kasih wilayah, betul, untuk menyebarkan. Maka itu hubungan antara habaib dengan orang-orang di Indonesia ini sangat erat sekali. Bahkan hubungan habaib dengan para kiai juga luar biasa, karena kan ada hubungan antara murid dengan guru. Seperti abah saya misalkan, ya, abah saya Habib Alwi, murid-murid beliau banyak para kiai-kiai, ya. Dan guru beliau juga ada habaib dan ada kiai, termasuk Kiai Yahya Gading itu termasuk salah satu gurunya Habib Alwi. Almarhum Kiai Yahya Gading. Jadi antara habaib dengan kiai ini hubungan yang saling mengikat, dalam arti saling mengisi, karena ada hubungan antara guru dan murid. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, salah satu dari guru beliau juga habaib, yaitu paman daripada Habib Alwi Al-Habsyi yang Sahibul Maulid. Nah, itu di waktu di Mekah beliau belajar sama beliau, yaitu Mufti Mekah. Dan kemudian Mbah Khalil Bangkalan juga salah satu dari sekian banyak gurunya. Mbah Khalil Bangkalan juga adalah habaib juga. Walhasil hubungan yang sangat harmonis, sangat saling mengisi dan juga saling mengikat antara hubungan para habaib dan kiai itu tidak bisa dipisahkan. Maka itu kalau ingin menghancurkan Indonesia atau menghancurkan atau memecah belah umat, maka adu dombalah para habaib dengan orang-orang
pribumi. Itu kalau ingin menghancurkannya Indonesia. Karena hubungan mereka ini sangat erat dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kekuatan yang luar biasa. Kalau ini dipecah maka menjadi perpecahan nantinya. Tapi kalau ini kita harmonis, tetap dibiarkan harmonis sebagaimana mestinya, maka insya Allah kehidupan akan menjadi damai sebetulnya, akan menjadi damai. Walhasil intinya yang kita bahas dan kesimpulan dari semua hal ini tadi adalah bahwa keturunan Nabi masih ada sesuai dengan dalil Quran dan juga Sunnah, dan kemudian kedudukan keturunan Nabi ini itu sama dengan para ulama-ulama yang lain dan para orang-orang Muslim yang lain dalam masalah ketakwaan. Kemudian bahkan di antara beliau-beliau tersebut, kalau kita melihat dari ayat yang sebelumnya di surat Ahzab itu, ayat yang sebelumnya juga menceritakan atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa para istri Nabi ketika melakukan perbuatan dosa mereka akan mendapatkan dosa 2 kali lipat. Nah, ini juga ditafsirkan oleh banyak ulama-ulama ahli tafsir mengatakan begitu juga Ahlul Bait, keturunan Nabi. Ya, mereka juga akan maka itu keturunan Nabi ini sebetulnya bukan gelar kehormatan sebagai sayyid, tapi gelar semacam gelar tanggung jawab, karena harus meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka menyalahgunakan tanggung jawab tersebut, maka konsekuensinya akan lebih berat daripada orang yang bukan dari keturunan Nabi. Seperti Gus lah, Gus anaknya kiai, maka dia harus bisa menjadi pengganti dari ayahnya seorang kiai dan tidak keluar dari jalur dari ayahnya tersebut, baik manhajnya, kemudian madhabnya, akidahnya, segala macam. Mungkin kalau metode dakwah atau apa mungkin bisalah begitu kan, tapi kalau pokoknya tidak bisa. Begitu juga keturunan Nabi ketika mereka mempunyai jalur yang salah atau menyimpang dari keturunan dari nenek moyang mereka secara akidah atau secara yang lain ya, secara keyakinan dan lain sebagainya, maka sangat membahayakan sekali. Tapi kalau metode atau manhaj itu kan macam-macam. Namanya manhaj, metode itu macam-macam. Seperti orang Kalijogo sama Sunan Kalijogo sama Sunan apa? Bonang. Ampel, Sunan Bonang, itu kan ada perbedaan masalah manhaj, metode dakwah. Dan kita tidak pernah mendengar sampai sekarang literatur atau apapun bahwa mereka saling berbenturan karena masalah perbedaan manhaj. Harusnya seperti itu, saling menghargai. Ya sama dengan para kiai habaib kita sekarang kan juga saling menghargai. Walaupun kadang-kadang ada habaib yang beda masalah manhajnya, ada habaib yang begini manhajnya, ada kiai yang begini manhajnya, ada yang begini yang manhajnya, tapi semuanya sama, satu sumber juga dan saling mengisi. Wallahu a'lam. Mantap, insyaallah. Baik, kita undang Anda untuk bisa ikutan di 321365, sudah saya buka telepon dan juga WA-nya di 0853 381190. Baik, kita masih membahas tentang masalah Ahlul Bait tadi ya. Menyikapi agar kita tidak dicap atau dijudge sebagai si Habib ketika kita mengangkat kisah dari Sayyidina Ali Karamwajah dan juga Sang Al-Murtado ini, apa yang harus kita lakukan, tip-tip apa saja sebelum kinnya bahas kita terima dulu telepon di 3213. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bu, Islam Corner Madinah FM. Nggih, radionya dikecilkan Bu ya di rumah Bu ya. Pesawat radionya jenengan gilakan dia. Volume nih. Loh bengung Bu, mboten saged dibuka Bu. Nggih, radione sampean cilaken volumene Bu. Nggih. Nggih. Aduh sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu siapa ini Bu? Saya dengan Ibu Rukaya. Bu Rukaya. Oke, monggo Bu Rukaya. Saya tak puasa tapi terawih gimana? Oke. Nggih. Saya bolanya sakit. Oh, sakit. Meter kaki tak kuat. Oh iya. Jadi saya sudah 5 tahun kalau malam tidur duduk di kursi. Usianya Bu Rukaya berapa Ibu? 80. Oh, Masya Allah. Iya. Nggih. Alhamdulillah sama Quran enggak lupa. Hmm. Sama doanya terawih pun 2 tahun hilang saya cari sampai saya jatuh. Iya. Ketemu ini enggak cari, ketemu sendiri. Oke. Saya tadi tiap hari bisa baca. Mulai satu Nggih. Bu Rukaya di mana Ibu? saya Jagalan. Oh, Jagalan. Nggih. Ya. Cukup Ibu? Nggih. Monggo. Begitu gimana? Oke, nanti dijawab ya. Waktu saya puasa. Nggih. Sholat 5 waktu saya terawih saya sholat. Tapi puasa nggak kuat. Puasa enggak kuat. Oh iya. Nggih. Terus bisa puasa. Satu kali pertama hari saya pertama puasa itu buang air sampai 3 jam
Nggih, sampun Bu ya. Tutup dulu nggih Bu Rokaya. Oke, terima kasih ada Bu Rokaya. Enggak ada di Jagalan ya. Gimana ini, Habib? Ya. Tadi pertanyaannya gimana? Yang saya tuh Ya, Bu Rokaya usianya 80 tahun, sudah udur, sudah tua Habib. Ini alhamdulillah beliau masih ingat Al-Qur'an, masih ingat doa-doa tarawih, luar biasa. Tapi saya ini tarawih Habib, tapi enggak kuat puasa, oleh karena kondisi fisik saya sakit jantung dan sebagainya. Masya Allah. Nggih. Tapi luar biasa ya, meski masih semangat yang luar biasa. Itu menggugah kita yang masih muda-muda ini kadang-kadang ya maju mundur aja ibadahnya. Kalau misalkan ada seorang ibu atau bapak atau seseorang itu tidak mampu untuk berpuasa karena masalah fisiknya atau karena umurnya atau karena sakitnya, maka ya tidak apa-apa dia tidak puasa. Nah, kalau misalkan dia tidak akan pernah mampu puasa karena sakit yang tidak akan pernah mampu untuk disembuhkan oleh dokter, dihukumi seperti itu oleh dokter, dalam arti dokter mengatakan sakit Anda ini susah untuk disembuhkan, kayak gitu mungkin ya, harus mungkin minum obat terus atau gimana. Nah, ini atau seorang yang sudah tua yang tidak mungkin lagi puasa karena faktor usia tersebut, maka beliau tersebut tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Akan tetapi nantinya membayar fidyah. Kalaupun mampu membayar fidyahnya. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Sami mampu semampunya. Kalau ternyata Sami wafat tidak pernah mampu, ya sudah, Allah Maha Pengampun karena memang betul-betul tidak mampu. Nah, kemudian kalau masalah sholat tarawihnya dan lain sebagainya bagaimana sedangkan dia tidak mampu berpuasa? Tidak masalah, tidak apa-apa. Dia mampu untuk sholat, beliau mampu untuk sholat dengan duduk atau dengan apa, atau malah dengan berdiri, tapi tidak mampu berpuasa. Tidak masalah, kan itu dua hal yang berbeda. Kalau berpuasa itu berhubungan dengan kekuatan masalah dalam perut, kekuatan fisiknya. Kalau sholat itu kan kekuatan fisiknya dia dengan pikirannya dia. Kalau puasa kan lebih ke ke makanan, masuknya makanan atau minuman, kekuatan itu ya, maksudnya gitu. Perolehan gizi. Kadang-kadang ada orang yang tidak mampu untuk tidak memakan sesuatu karena sakitnya, dia harus makan obat atau mungkin karena sakit asam lambung atau sakit mah yang parah kayak gitu tuh, maka harus dia membatalkan puasanya. Nah, kan tidak masalah, boleh. Kemudian pertanyaan tadi yang itu menarik yang masalah. Tapi memang mumpung masih menyambung yang ya dulu Beb ya. Nanti punya saya buat terakhir aja. Nih, tapi telepon saya tutup dulu. Nah, kan saling waktunya nih. Dari 085649748183 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib yang warahmatullahi dimulakan Allah. Amin. Islam Qadar Medina FM. Mau nanya, kalau orang haid atau menyusui dan orang hamil yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, boleh atau tidak Bib makan di siang hari, khususnya bagi wanita haid? Dari Anis Fatim di Boring. Maksud saya, berdosakah jika makan di siang hari? Mangane ndi lagi mingi-mino kancane kepingin ya. Itu jawabannya. Jadi wanita yang haid atau nifas haram mereka untuk melakukan puasa dengan niat puasa. Dalam arti tidak makan dan minum dengan nawaitunya puasa, maka hukumnya adalah haram karena melaksanakan ibadah dengan ibadah yang salah atau ibadah yang tidak sah, maka dengan sengaja, maka hukumnya adalah haram. Kemudian boleh enggak wanita yang haid atau nifas itu makan di siang hari Ramadan? Tidak masalah. Asal jangan makan di depan umum. Dalam arti bisa menimbulkan fitnah juga, satu, dan kedua tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Loh, apakah orang yang berpuasa itu harus dihormati? Ya memang harus dihormati karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berpuasa jangan minta dihormati. Siapapun orangnya jangan minta dihormati, tapi kita wajib menghormati. Habaib, ya, duriyah Nabi, jangan pernah minta dihormati. Tidak boleh diminta dihormati, tidak boleh. Ya, ini saya dengar dari guru saya waktu di Hadramut, tidak boleh minta dicintai, dihormati, tidak boleh. Tapi mencintai dan menghormati mereka karena keturunan Nabi kan itu kan merupakan suatu kewajiban. Sama dengan para kiai, para ulama, kita wajib menghormati mereka dan memuliakan mereka walaupun bukan keturunan Nabi tapi ulama sebagai pewaris Nabi. Ya, karena ulama itu bukan hanya keturunan tapi juga orang yang bukan keturunan juga bisa jadi ulama, dan semuanya adalah pewaris Nabi, baik yang keturunan maupun yang bukan, dan wajib kita hormati seperti itu. Nah, jadi boleh, tapi ya tadi iming-iming kancane. Jangan makan di depan apalagi umum. Dipakai di medsos itu Beb apa? Oh iya. TikTok. makan di siang hari Ramadan terus di update status ya. Sambil dikasih komentar, sabar ini ujian, sabar ini ujian. Hari notok itu yang nonton luar.
Gini, Terus pertanyaan saya tadi, kemudian Beb. Iya. ini ada pertanyaan di Facebook nih. Iya. Singkat aja Dikatakan- Beb ya. Waduh Beb, ini sudah Oke. Wanita sholat jamaah subuh di rumah. Setelah itu bolehkah melakukan sholat sunnah isyraq? Siapa saja boleh sholat sunnah isyraq. Nah, sholat sunnah isyraq itu adalah sholat yang dilaksanakan ketika matahari telah muncul dan sebelum waktu duha. Afdolnya dilaksanakan di rumah. Tapi kalau tidak, maka kita laksanakan di masjid. Kalau kita memang berdiam duduk di masjid sampai matahari muncul. Kalau waktunya, kalau jam-jamnya mungkin bisa dilihat di tanggalan-tanggalan yang ada waktu itu ya. itu sunnahnya 2 atau 4 Beb? Sunnahnya adalah 2 rakaat, jadi 4 total. rakaat ya? Oh, iya. Sunnah dengan sholat sunatul isyraq, kemudian disambung dengan kalau masuk waktu duha disambung dengan duha 8. Maksimal 8. Jadi seorang istri yang sholat jamaah di masjid ataupun sholat jamaah di rumah boleh setelah itu melakukan sholat isyraq kalau sudah masuk waktunya. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya. Iya Beb. Iya. Soalnya Afwan Beb, ngapunten. Ini kan kalau misalkan saya buka siaran gitu ya, butuh materi-materi tentang sosok-sosok orang-orang yang luar biasa dari sisi keilmuan, itu pasti tidak lepas dari Sayyidina Ali Al-Murtadho ini. Ya, betul. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Hasan dan Husain, kemudian Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Baqir dan lain sebagainya. Imam Ja'far Imam Musa Al-Kadzim. Wah, hasil banyak semuanya ini semuanya. Memang ada semacam tuduhan ketika kita menceritakan beliau-beliau tersebut atau manakibnya, atau kita menceritakan sejarahnya, atau kita mengucapkan nama beliau dengan embel-embel alaihi salam, kadang-kadang juga dikatakan bahwa orang tersebut sudah keluar dari aswaja, padahal tidak seperti itu. Boleh saja kita mengatakan alaihi salam radhiyallahu taala anhum, silahkan aja, tidak ada masalah. Yang pasti begini, masalah keluar akidah atau tidak keluar akidah itu kan masalah prinsip yang secara umum, prinsip akidah atau prinsip tauhidnya. Nah, orang ketika dia mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi, mencintai dzurriyyah Nabi, dan mengagungkan beliau dengan qasidah-qasidah yang tidak sampai ke martabat ketuhanan yang pasti, itu kan tidak menjadikan akidahnya menyimpang dengan hal yang seperti itu. Sama dengan kayak kita mencintai dan menghargai dan juga memuji-muji negara kita, yang merupakan suatu keharusan ketika kita memang mencintai keluarga kita, tempat tumpah darah kita kan. Ya. Apakah itu termasuk orang yang pindah akidah? Tidak juga kan. Padahal para ulama kita, para kiai dan habaib kita itu sudah mengharuskan kita atau memerintahkan kita dan mengajari kita untuk mencintai negeri, ya kan? Bahkan para habaib sebelum ada kemerdekaan, para habaib juga ada berperang. para keturunan Arab ya, Arab secara umum ya, pemuda Arab, kumpulan Arab secara umum juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab secara umum, baik dari habaib maupun yang bukan, sebelum kemerdekaan, dalam arti mencintai tanah tumpah darah. Jadi sudah ini negeri kita, negeri sudah gitu. Apakah ini menyimpang dari akidah? Sama kayak menghormat bendera. Apakah ketika kita menghormati bendera dengan kita mengangkat satu tangan kita menghormat bendera tersebut, apakah itu berarti kita telah pindah akidah? Enggak juga. Karena menghormat negara, menghormat bendera, simbol negara itu bukan berarti kita menuhankannya. Nah, sama dengan kita mencintai para dzurriyyah Nabi, apakah berarti kita sudah menyimpang atau sudah keluar dari akidah? Ya tidak. Karena kita mencintainya karena apa? Karena Nabi mencintainya dan ada perintah untuk mencintainya. Membuktikan bahwa kita adalah sebagai umat Nabi dan mencintai Nabi dan mencintai yang dicintai oleh Nabi, dan itu suatu keharusan. Ya, walhasil mungkin kita bisa mengutip kalamnya Imam Syafi'i dalam satu syairnya beliau yang kurang lebih dalam arti di bahasa Indonesia kan adalah kalau dikatakan mencintai Ahlul Bait adalah Rafidhah, maka saksikan bahwa kau adalah Rafidhah. Tidak peduli gitu loh, maksudnya kalau nanti katakan menuduh bahwa kalau mencintai keluarga Nabi itu berarti sesat, ya sudah, katakan aku sesat, apa-apa udah. Sampai segitunya ya. Bahasa kita itu begitu. Bahasa kita wis gak apa-apa wis orang sesat wis. Itulah. Jadi memang fitnah-fitnah yang luar biasa. Walhasil maka itu kita harus mengikut para ulama, para habaib, para kiai yang bersanad jelas, sambung menyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Terus misalkan kita mengulas beberapa materi-materi itu, selain agar kita tidak dijudge sebagai orang Syiah, berarti kita harus mencantumkan khulafaur rasyidin yang lain, berarti. Ya memang tidak ada masalah sih.
Seperti kalau kita di khutbah Jumat, setelah akhir khutbah Jumat ada tarawih, dia kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Sebut semua gitu Beb ya. Ya tidak ada masalah kan. Pada porsinya memang. Ketika kita ada qasidah tertentu, ya jangan dipotong. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jangan dipotong. Ada kan qasidah yang dipotong gitu kan. Yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dihilangkan. Ada qasidah seperti itu dan penyanyinya juga terkenal memang dia keluar dari akidah kita bukan aswaja. Tapi kita ya jangan ikut-ikutan itu dong. Ya kita tambahin dong. Iya. Karena kita juga pecinta Ahlul Bait dan juga pecinta sahabat. Ya. Mantap sangat mantap. Sekali harus kita berikan sudah ya, Masya Allah. Sahabat Ina, Insya Allah minggu depan masih ada waktu satu pertemuan lagi sebelum kita jelang Idul Fitri, Beb. Ya. Kita diberikan panjang barokah. Amin. Mungkin Insya Allah untuk yang pertemuan yang akan datang itu adalah tanya jawab aja karena sudah selesai kitab yang kita bahas. Ya. Dan Insya Allah diumumkan bahwasanya untuk setelah Idul Fitri, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan buat kita untuk kita kaji kitab Taqriratus Sadidah insyaallah. Karangan Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, murid dari Habib Zain bin Smith bin Ibrahim bin Smith. Ya sudah dikaji tiap malam sama Habib ya. di online kita kaji online ya. Insyaallah. Sekalian dia diumumkan melalui cara untuk membuka ngaji tiap malam di Taqriratus Sadidah. Ya, kebetulan kita setiap malam insyaallah atau mungkin beberapa malam ya. Itu ada kajian rutin kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf dan bisa disaksikan live ataupun rekamannya itu di YouTube dengan channel saya sendiri yaitu Asadullah Alwi Alitrus. Ya, mungkin bisa di-searching di situ Asadullah Alwi Alitrus insyaallah keluar. Ya. Baik, sahabat yang tadi sudah kita simak dan kita ikuti bersama bincang kita di program Islam Corner bersama narasumber kita tercinta Habib Asadullah Alitrus Khatibul Majalah Asilami Kota Malang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.